Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabatku semua, khususnya para subscriberku, apa kabar? Saya berharap semua subscriberku selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Amin amin ya robbal alamin. Dan untuk yang baru mengklik video saya ucapkan salam kenal. Nama saya Ibu Sarika. Mohon bantuannya untuk subscribe channel YouTube saya ya. Terima kasih banyak. Kisah mistis ini berasal dari salah seorang sahabat saya yang bernama Iwan. Iwan ini menceritakan kepada saya kalau dia memiliki sebuah kisah mistis pada saat dia pulang kampung di tahun 2010. Nah, ceritanya seperti ini. Di kampung Iwan, sebut sajalah di Kebumen, itu ada seorang preman desa. Jadi orang itu bernama Tino. Nah, Tino ini memiliki ilmu kebal yang cukup hebat ya. Jadi dia selalu mencari gara-gara dengan orang. Jadi setiap kali orang yang lewat di jalan, dia selalu palaki dengan minta rokok, minta uang. Nah, dia tidak puas kalau orang itu melawan dan tidak mau memberikan rokok, dia akan hantam orang itu sampai berdarah-darah. Jadi dia tidak puas kalau belum melihat korbannya berdarah. Nah, Tono ini memang memiliki ilmu kebal dan juga memiliki ilmu pengasihan lainnya. Jadi si Tono ini selain ilmu kebal, dia memiliki beberapa ilmu di tubuhnya. Jadi setiap kali orang lewat di kampung Kebumen itu, orang akan takut, tidak berani lewat di jalan tersebut. Jadi dia selalu menghadang orang dan meminta rokok dan uang. Kalau tidak mau ngasih, dia akan memukulin orang tersebut sampai berdarah-darah. Tidak puas dia kalau orang itu belum memohon-mohon, mengemis-emis minta ampun. Nah, si Tono ini adalah seorang pemuda yang memang belum menikah gitu kan. Umurnya sekitar 40 tahun. Nah, pada suatu hari ketika teman saya si Iwan itu pulang kampung, si Tono ini tiba-tiba sakit dan meninggal dunia. Jadi meninggalnya mendadak. Nah, si Tono ini belum sempat membuang ilmu kebal dan ilmu-ilmu pengasihan yang ada di tubuhnya. Jadi pada saat dia meninggal itu, ilmu kebal dan ilmu pengasihan itu masih ada di dalam tubuh si Tono tadi. Dia keburu meninggal. Jadi istilahnya belum sempat tobat, udah meninggal dunia. Nah, ketika dia meninggal dunia, dalam 40 hari tersebut, dia gentayangan. Jadi setiap kali orang melintas di kampung tersebut, dia akan menghantui semua orang yang lewat. Jadi beraktivitas seperti biasa. Dia menampakkan bayangan-bayangan, dia istilahnya menakut-nakuti. Pokoknya matinya itu tidak tenang. Dia menghantui semua orang-orang di kampung tersebut. Nah, akhirnya kedua orang tua si Tono ini memintalah wejangan dari seorang pintar, seorang ustadz yang mendalami ilmu-ilmu mistis gitu kan. Nah, kata Pak Ustadz itu, Tono ini sebenarnya bukan Tono, tetapi jin yang menyerupai jasad Tono yang mengganggu ketenangan kampung tersebut. Nah, akhirnya si Ustadz bilang nanti dia akan pergi setelah ilmunya itu hilang. Dan sekarang ilmu di tubuhnya itu belum hilang. Jadi dia beraktivitas seperti biasa. Jadi orang tua dari Tono ini disuruh untuk selalu menyiapkan makanan, minuman, buah-buahan di dalam kamarnya Tono itu. Dan setelah pulang dari orang pintar tersebut, akhirnya kedua orang tua si Tono ini menyiapkan nasi, lauk pauk di dalam kamar si Tono. Dan memang aneh, setiap kali mereka meletakkan lauk pauk, nasi di dalam kamar si Tono, keesokan paginya itu nasi dan lauk pauknya itu hilang, tidak ada. Begitu juga kalau kalau kedua orang tua Tono ini meletakkan buah-buahan, besok paginya buah-buahan itu udah hilang. Meletakkan rokok, besok paginya rokok itu berkurang. Jadi seandainya orang tua si Tono ini meletakkan 1 bungkus rokok di dalam kamar si Tono, jadi dia berkurang terus rokok tersebut. Jadi si Tono ini terus melalang
berwarna dia, hantunya kemana-mana. Karena memang mengganggu ketenangan dari desa tersebut, akhirnya kedua orang tua Pak Tono ini berniat menggali kembali kuburan Tono tersebut untuk membuang ilmu kebal dan ilmu pengasihan di dalam tubuh Tono. Didampingi oleh ustadz dan orang-orang pintar di sana dan juga dari kampung sebelah, itu akhirnya mereka berinisiatif untuk menggali kembali kuburan Tono tersebut. Jadi di tengah malam ya, karena memang instruksi dari orang pintar kalau kuburan Tono itu harus digali tengah malam. Malam Jumat jam 12 malam itu tengah malam itu digali kuburannya. Jadi warga dan juga orang tua si Tono ini menggalilah kuburan si Tono tersebut untuk mengeluarkan kembali jenazah si Tono. Setelah digali kuburannya, jadi dikeluarkanlah jenazahnya. Dan sang ustadz yang memang memiliki kelebihan dalam hal supranatural itu memohon semua laki-laki di kampung tersebut untuk membaca Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Dan kemudian sang ustadz mengambil ilmu kebal yang ada di tubuh si Tono tersebut, dan juga mengambil ilmu pengasihan yang ada di dalam tubuh si Tono. Setelah diambil semua ilmu di Tono dan dibuang sama guru supranatural tersebut, akhirnya jenazah Tono kembali dimandikan. Memang belum busuk ya, karena baru beberapa hari dikubur, jadi dia jenazah itu belum busuk. Jadi dimandikan lagi, karena itu instruksi dari supranatural tersebut ya, karena habis diambil ilmu kebalnya sama ilmu pengasihannya. Setelah jenazah dari si Tono itu dimandikan kembali dan diganti kain kafan yang baru. Jadi digantikan kapan yang baru, dikebumikan kembali si Tono ini. Nah, setelah dikebumikan, semua orang di desa tersebut membaca doa untuk si Tono, dan juga orang tuanya berkata kalau dia mengikhlaskan kepergian dari si Tono, dan sejak saat itu arwah Tono itu tidak lagi gentayangan, tidak lagi menghantui orang-orang desa tersebut setelah ditarik ilmu kebal dan ilmu pengasihannya. Nah, berarti selama ini Tono itu beraktivitas seperti biasa dia. Sampai-sampai ketika orang tuanya meletakkan makanan apapun atau rokok apapun di kamarnya, itu selalu habis, dan rokoknya pun terus berkurang sampai habis. Jadi dia tidak diterima bumi. Nah, jadi kata guru supranatural tersebut, si Tono ini tidak diterima bumi, tubuhnya itu. Dan pada saat digali pun memang dia belum busuk karena baru 3 hari dikebumikan. Jadi akhirnya sejak diambil ilmu-ilmu dari si Tono tadi, warga kampung menjadi tenang, dan warga kampung tidak ketakutan lagi ketika melewati jalan yang selama ini selalu muncul arwah Tono. Jadi seperti itu. Dan kata Iwan, ini memang kisah nyata ketika dia tahun 2010 itu dia pulang kampung. Jadi memang udah lama ya, sekitar 14 tahun yang lalu ya. Dan ini diceritakannya kepada saya gitu. Nah, jadi kesimpulan dari cerita saya ini, memang tidak baik ya kita mendalami ilmu-ilmu kayak ilmu kebal, ilmu pengasihan, itu sebenarnya tidak baik. Karena kita takutnya kita mati mendadak dan ilmu itu belum dikeluarkan dari tubuh kita. Dan itu akan membuat susah orang yang kita tinggali, keluarga kita. Nah, kalau ilmu itu belum dicabut, apalagi kalau orang yang mendalami ilmu kebal, ilmu pengasihan, dia tidak bercerita kepada keluarganya. Jadi pada saat dia mati meninggal mendadak, pihak keluarga tidak tahu. Jadi seharusnya untuk orang yang mendalami ilmu-ilmu kebal, ilmu-ilmu pengasihan seperti itu, seharusnya dia harus menceritakan ke satu orang yang dipercaya. Jadi apabila dia meninggal, ilmu itu bisa dicabut sebelum dikebumikan gitu, agar arwahnya tidak penasaran dan bisa diterima bumi. Jadi seperti itu. Dan ada baiknya sih kita tidak usah ya memakai ilmu seperti itu, karena memang ini udah modern ya. Seharusnya tidak usah menggunakan ilmu-ilmu seperti itu hanya untuk menunjukkan kalau kita itu jago gitu kan.
Nah, jadi apalagi ilmu pengasihan. Kan memang banyak orang-orang sekarang yang mendalami ilmu pengasihan agar kelihatan wibawa, kelihatan cantik, kelihatan ganteng, agar didengar orang, agar disegani orang, dihormati orang. Itu tidak perlu ya. Masih banyak cara-cara halal yang lain yang bisa kita lakukan agar orang lain menyukai kita. Itulah video saya sore hari ini. Semoga bisa menghibur kalian semua. Jika suka akan video saya, mohon bantu untuk like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.